Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 15 akan membawakan presentasi analisis brand equity e-commerce Shopee di Surabaya untuk mata kuliah riset pemasaran. Kelompok kami terdiri dari Ayu Romawati dengan NIM 018, Melin Dwi Savitri dengan NIM 019, saya sendiri Rizky Kurniawan dengan NIM 032, dan Haryawan Widi Nugroho dengan NIM 054. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, perkembangan dalam usaha menyebabkan persaingan ketat, salah satunya adalah strategi pemasaran. Setiap perusahaan berusaha untuk menciptakan produk baru ataupun melakukan inovasi terhadap produk yang sudah ada. Semua itu dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dengan harapan agar perusahaan dapat menjadi market dealer. Yang kedua, ekuitas merek sebagai cerminan dari tingkah laku konsumen. Ekuitas merek atau brand quality adalah kekuatan dari suatu merek. Menurut Kotler dan Keller, ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Yang ketiga, masuknya e-commerce dalam industri perbelanjaan online. Salah satu contohnya Shopee. Kehadiran e-commerce sangat dirasakan manfaatnya dalam menunjang aktivitas belanja seseorang. Selain memiliki beberapa model atau jenis yang berbeda, kehadiran e-commerce juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Yang keempat, eksistensi Shopee di antara para pesaingnya akhir-akhir ini. Dilansir dari Databox atadata.co.id, dalam peta persaingan e-commerce Indonesia pada kuartal 2 2020, Shopee telah sukses mengalahkan para pendahulunya yang launching lebih dahulu seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lainnya. Dan yang terakhir, terbitlah analisis brand equality pada e-commerce Shopee di Surabaya. Di tengah persaingan yang ketat, merek dapat menjadi senjata andalan untuk mendapatkan perhatian untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis brand equality yang mencakup brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty pada e-commerce Shopee. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dapat diperoleh sebagai berikut. Pertama, bagaimana posisi tingkat brand awareness e-commerce Shopee? Kedua, apa saja atribut yang menyebabkan masyarakat lebih memilih e-commerce Shopee dibandingkan lainnya? Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kepuasan pengguna e-commerce Shopee agar tidak berpindah ke merek lainnya? Yang keempat, bagaimana pengaruh loyalitas merek terhadap keputusan penggunaan e-commerce Shopee? Tujuan yang diharapkan dari penulisan laporan makalah ini sebagai berikut. 1. Menganalisis tingkat brand awareness e-commerce Shopee. Kedua, menganalisis atribut apa saja yang dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih e-commerce Shopee dibandingkan lainnya. Yang ketiga, menganalisis dan mengetahui cara meningkatkan kepuasan pengguna e-commerce Shopee agar tidak berpindah ke merek lainnya. Keempat, mengetahui dan menjelaskan besarnya pengaruh loyalitas merek terhadap keputusan pembelian e-commerce Shopee. Manfaat yang diperoleh dari penulisan laporan makalah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya permasalahan atau objek yang sama demi pengembangan baik secara umum maupun khusus terhadap ilmu pengetahuan yang dijadikan dasar penelitian ini. Yang kedua, bagi perusahaan, dapat dijadikan sumber informasi atau masukan bagi perusahaan atau developer di bidang ekonomi digital, khususnya perbelanjaan online atau e-commerce Shopee maupun developer lainnya, guna meningkatkan jumlah penggunaan produk mereka. Bab 2. Tinjauan pustaka. Electronic commerce, atau jika disingkat menjadi e-commerce, adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Kata London tahun 1998, e-commerce adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli atau menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Menurut Johnny Wong, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet.
Contoh e-commerce di Indonesia. Yang pertama adalah Shopee, dengan beragam promosi menarik mulai dari gratis ongkir kirim, flash sale, cashback, hingga undian. Shopee berhasil menjadi salah satu e-commerce dengan tingkat transaksi paling tinggi di Indonesia. Yang kedua ada Bukalapak, startup e-commerce yang diluncurkan sejak 2010 silam ini, memadai jutaan pelapak dalam platformnya. Bukalapak memang cukup sukses diminati. Yang ketiga adalah Lazada, sebagai salah satu startup yang sudah berdiri sejak lama. Lazada memang berhasil mempertahankan eksistensi. Manfaat e-commerce. Yang pertama, jangkauan pasar luas. Karena berbasis pada sistem online global, selain bisa menjangkau market dalam negeri, namun juga luar negeri. Karena saat ini ada banyak platform e-commerce yang membantu pihak penjual untuk menjual produknya di berbagai negara. Yang kedua, mengurangi infrastruktur. Sebagai perusahaan, tidak harus membuka cabang kembali di berbagai wilayah, karena dengan satu toko online saja, sudah dapat menjangkau seluruh bagian di suatu negara. Ketiga, anggaran keluar berkurang. Pihak penjual tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuka toko, memperkerjakan karyawan terlalu banyak, dan lainnya. Karena dengan e-commerce, bisa dilakukan pengerucutan sistem. Yang keempat, harga lebih terjangkau. Pihak penjual dapat menekan harga produk sehingga lebih murah dan terjangkau. Dengan demikian, maka customer juga akan merasa lebih tertarik membeli barang dari toko online. Berikutnya kita bahas mengenai uji validitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Instrumen dikatakan valid jika instrumen itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Hipotesis yang digunakan dalam uji validitas adalah H0, atribut tidak mengukur aspek yang sama, dan H1, atribut dapat mengukur aspek yang sama. Uji ini digunakan statistik non-parametrik, yaitu korelasi Rayleigh-Spearman. Setelah validitas, kita akan bahas mengenai uji reliabilitas. Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur. Hipotesis yang digunakan adalah H0, alat ukur tidak reliable atau tidak konsisten, dan H1, alat ukur reliable atau konsisten. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah metode Cochrane-Alpha. Berikutnya adalah ekuitas merek. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, sehingga mampu menambah atau mengurangi nilai sebuah produk atau jasa. Suatu produk yang memiliki ekuitas merek yang kuat akan mampu bersaing, merebut, atau bahkan bisa menguasai pasar. Aset dan liabilitas yang menjadi dasar ekuitas merek bisa dikelompokkan menjadi 5 kategori: brand awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty, dan aset lainnya. Baik, berikutnya akan kami jelaskan 2 contoh ekuitas merek. Yang pertama, perceived quality atau persepsi kualitas. Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas produk atau jasa apakah sesuai dengan harapan pelanggan. Persepsi kualitas yang positif akan mendorong keputusan pembelian dan dapat menciptakan loyalitas terhadap produk tersebut. Menurut David A. Acker, dimensi perceived quality dibagi menjadi 7, yaitu kinerja, pelayanan, ketahanan produk, keandilan produk, karakteristik produk, kesesuaian dengan spesifikasi, dan hasil akhir produk. Berikutnya adalah brand loyalty atau loyalitas merek. Brand loyalty merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan terhadap suatu merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek yang lain. Semakin tinggi tingkat loyalitas pelanggan, maka semakin kecil kemungkinan pelanggan itu berpindah merek. Semakin besar jumlah pelanggan yang loyal, maka nilai ekuitas merek tersebut juga semakin tinggi. Kemudian brand loyalty terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan paling rendah ke paling tinggi adalah switcher, habitual buyer, satisfied buyer, likes the brand, dan committed buyer. Switcher berpindah-pindah. Mereka adalah kebanyakan dari konsumen. Berpindah karena alasan tertentu yang membuat mereka nyaman. Kemudian habitual buyer, pemberi yang bersifat kebiasaan. Mereka belum ada indikasi tertentu terkait emosional mereka terhadap merek. Mereka mengonsumsi karena terbiasa. Kemudian satisfied buyer, pembeli yang merasa puas.
Mereka puas meskipun harus mengorbankan biaya tambahan untuk peralihan dari merek lain. Kemudian likes the brand, menyukai merek. Perasaan suka ini didasari dari preferensi tertentu dari merek itu, misalkan nilai intrinsik, ekonomis, atau nilai-nilai lainnya. Kemudian committed buyer, atau pembeli yang setia. Mereka bangga menggunakan merek itu. Kemudian kita juga akan bahas mengenai IPA atau Importance Performance Analysis. IPA merupakan alat bantu dalam menganalisis suatu perbandingan mengenai sejauh mana kinerja yang dapat dirasakan pengguna dibanding tingkat kepuasan yang diinginkan. IPA ini biasanya diukur dengan skala Likert dari 1 sampai 5. Rumus IPA adalah TKI sama dengan XI dibagi YI dikalikan 100%. Di mana TKI adalah tingkat kepuasan konsumen, XI adalah skor penilaian realita, dan YI adalah skor penilaian harapan. IPA biasanya divisualisasi dalam diagram Cartesius yang terbagi menjadi 4 bagian, 4 kuadran. Kuadran pertama, yaitu harapan tinggi diikuti realita yang tinggi pula. Pada kuadran ini, atribut merek yang ada di sini harus dipertahankan. Kemudian kuadran 2, harapan yang tinggi, namun realita yang rendah. Atribut di kuadran ini menjadi prioritas perbaikan atau evaluasi perusahaan terhadap produk. Kuadran 3, harapan rendah, disertai realita yang rendah pula. Atribut pada kuadran ini dianggap kurang penting dalam membangun eksistensi produk. Kemudian terakhir, kuadran 4, harapan rendah, namun realita yang cukup tinggi di lapangan. Meski dianggap kurang penting, atribut pada kuadran ini mampu mengundang konsumen. Yang terakhir, kita akan bahas mengenai convenience sampling. Convenience sampling adalah metode yang dapat mempermudah peneliti yang tidak mempunyai pertimbangan lain selain berdasarkan kemudahan saja. Responden diambil sebagai sampel karena kebetulan responden tersebut ada di tempat itu. Oleh karena itu, ada beberapa peneliti menggunakan accidental sampling. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, ada sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diukur dalam skala nominal dan ordinal. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan survei secara langsung menggunakan kuesioner secara online atau Google Form yang disebarkan melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Line, dan lain-lain. Responden yang didapatkan yaitu sebanyak 110 orang. Kemudian ada tempat dan waktu. Survei dilaksanakan di Surabaya secara online yang disebar dalam bentuk Google Form selama 1 bulan terhitung dari 7 April 2021 hingga 8 Mei 2021. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Surabaya dan sampel pada penelitian ini adalah masyarakat Surabaya sebanyak 110 responden. Kemudian untuk teknik sampling yang digunakan adalah sampling convenience. Sampling convenience adalah jenis sampling non-probabilitas di mana sampel diambil dari sekelompok orang yang mudah dihubungi atau dijangkau. Sampling convenience digunakan karena pengambilan sampel didasarkan pada kemudahan sehingga dapat efisien dan efektif dilakukan mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Berikutnya adalah teknik analisis. Pertama, terdapat uji validitas dengan langkah-langkah adalah sebagai berikut. Pertama, definisikan variabel kuesioner dan total pada variabel view di SPSS. Kemudian memasukkan data responden sesuai dengan kategori jawaban di kuesioner pada data view di SPSS. Lalu, menjumlahkan masing-masing jawaban dari responden dan letakkan pada kolom total dengan cara klik transform, lalu klik compute variable, lalu klik target variable, total, numeric expression. Lalu menguji validitas dengan cara klik analyze, lalu pilih correlate, lalu pilih divert. Dan yang terakhir, memasukkan semua variabel kuesioner yang akan dianalisis termasuk total nilai ke dalam kotak item, lalu klik Spearman pada pilihan correlation coefficient, lalu klik OK.
Dan yang kedua, terdapat uji reliabilitas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisikan variabel kuesioner dan total pada variabel view di SPSS. Kemudian, memasukkan data responden sesuai dengan kategori jawaban di kuesioner pada data view di SPSS. Lalu, uji reliabilitas kuesioner dengan cara pada menu toolbar paling atas pilih Analyze, lalu klik Scale, lalu Reliability Analyze. Selanjutnya, memasukkan variabel kuesioner yang telah memenuhi uji validitas pada kotak item Reliability Analyze, lalu klik OK. Dan yang terakhir, output data dikatakan reliable pada setiap variabel pernyataan jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Dan yang ketiga, terdapat uji brand awareness. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka file brand awareness melalui menu File, Open, lalu Data. Kemudian pilih menu Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, kemudian pilih Frequency. Kemudian akan muncul kotak dialog Frequency. Selanjutnya, masukkan variabel-variabel ke kotak variabel. Dan yang terakhir, klik OK. Dan yang keempat, terdapat uji brand association. Langkah-langkahnya yang pertama, buka file brand association melalui menu File, Open, Data, kemudian pilih menu Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, lalu pilih Key Relate Sample, kemudian muncul kotak dialog Test for Several Relate Sample. Kemudian pada test type, nonaktifkan pilihan Friedman dan aktifkan pilihan Cochrane. Kemudian masukkan semua variabel pada tes variabel, lalu klik tombol OK. Lalu, apabila telah diperoleh output SPSS, keluarkan atribut yang mempunyai total skor nilai jawaban ya yang terkecil. Lalu, lakukan prosedur uji Cochrane ini berulang kali hingga taraf kemaknaannya lebih besar dari alfa sama dengan 0,5. Ambillah atribut yang tersisa ditambah satu atribut terakhir yang dikeluarkan sebagai atribut-atribut yang membangun asosiasi merek. Dan yang kelima ada uji perceived quality. Langkah-langkahnya yang pertama adalah persiapkan data yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian pilih menu Grabs, kemudian pilih submenu Legacy Dialogs, lalu pilih Scatter atau Dot. Kemudian muncul kotak baru. Dari kotak dialog Scatter atau Dot, pilih Simple Scatter, lalu pilih Define. Selanjutnya muncul kotak baru lagi. Dari kotak dialog Simple Scatter Plot, masukkan variabel Y ke kotak Y_axis dan variabel X ke kotak X_axis. Lalu abaikan pilihan yang lain, kemudian klik OK. Selanjutnya akan muncul grafik. Double klik pada output grafik sehingga muncul chart editor. Pilih menu option, lalu pilih submenu X-axis reference line. Kemudian muncul kotak dialog baru. Dari kotak dialog properties, pilih reference line. Pada bagian set to, pilih min, lalu klik apply. Hal tersebut digunakan untuk membuat garis tengah sumbu Y. Langkah selanjutnya, pilih menu option, lalu pilih submenu Y-axis reference line. Kemudian muncul kotak dialog baru. Dari kotak dialog properties, pilih reference line. Pada bagian set to, pilih min, lalu klik apply. Hal tersebut untuk membuat garis tengah sumbu Y. Dan langkah yang terakhir, pilih data label mode dengan gambar kotak seperti gambar target tembakan di pojok kiri, lalu klikkan ke titik-titik koordinat. Hal ini bertujuan untuk memberikan label pada setiap titik koordinat sehingga mempermudah proses analisis. Dan yang terakhir, terdapat uji brand loyalty. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka file brand loyalty melalui menu File, Open, lalu Data. Dan yang kedua, pilih menu Analyze, klik Descriptive Statistic, lalu pilih Frequency sehingga muncul kotak dialog Frequency. Kemudian masukkan variabel-variabel ke kotak variabel. Dan yang terakhir, lalu klik OK.
Bab 4, analisis dan pembahasan. Komponen-komponen yang kami uji dan kami bahas pada bab ini antara lain uji validitas, uji reliabilitas, uji brand awareness, uji brand association, uji perceived quality, dan uji brand loyalty. Sebelum membahas lebih jauh mengenai analisis pada penelitian ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu karakteristik responden dalam penelitian ini. Ada 3 jenis karakteristik yang dapat ditinjau antara lain berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan lebih banyak dalam penelitian ini dengan persentase sebesar 67% dibandingkan laki-laki sebesar 33%. Kemudian berdasarkan karakteristik usia responden, mayoritas responden berusia 20 hingga 30 tahun dengan persentase sebesar 69% dan paling sedikit adalah responden berusia lebih dari 40 tahun dengan persentase sebesar 5%. Selanjutnya, apabila ditinjau dari pekerjaan, pada diagram tersebut menunjukkan mayoritas responden adalah pelajar atau mahasiswa dengan persentase sebesar 67%. Langkah awal yang harus dilakukan dalam analisis sebuah penelitian adalah menguji validitas dari kuesioner dalam penelitian tersebut. Menurut Mardianto, uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan pertanyaan pada butir kuesioner dengan permasalahan yang dihadapi. Pada uji validitas ini, komponen pertanyaan kuesioner dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Spearman karena skala data yang digunakan adalah skala ordinal. Pengujian validitas dilakukan pada komponen pertanyaan perceived quality baik tingkat kepentingan maupun tingkat kepuasan. Dari kedua tabel tersebut diketahui hasil p-value dari semua komponen pertanyaan sebesar 0,000 yang artinya semua butir pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini telah valid dan dapat dilanjutkan pengujian tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu uji reliabilitas kuesioner. Pengujian reliabilitas dilakukan pada komponen pertanyaan perceived quality baik tingkat kepentingan maupun tingkat kepuasan. Menurut Mardianto, salah satu cara mengukur reliabilitas dari butir kuesioner adalah dengan menggunakan nilai Cronbach's alpha. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha untuk komponen pertanyaan pada perceived importance dan perceived performance berada di atas 0,8. Oleh karena itu, semua pertanyaan dari kedua komponen tersebut memiliki reliabilitas sangat tinggi. Pada brand awareness, analisis dalam mengukur kesadaran merek meliputi yang pertama top of mind, yang kedua brand recall, yang ketiga brand recognition, dan yang keempat ada brand unaware, yang nantinya akan dibuat dalam piramida brand awareness. Berdasarkan perhitungan top of mind pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Shopee menduduki peringkat pertama dengan persentase sebesar 70,9% dari seluruh responden menyebutkan Shopee sebagai e-commerce yang pertama kali muncul di benak mereka. Selanjutnya ada Tokopedia dengan persentase sebesar 17,3%, Zalora dengan persentase 8,2%, Bukalapak dan Lazada memiliki jumlah persentase yang sama yaitu sebesar 1,8%. Kemudian pada perhitungan brand recall menunjukkan bahwa Shopee memiliki persentase sebesar 6,9% yang artinya bahwa sebesar 6,9% dari keseluruhan responden menuliskan Shopee pada ingatan kedua. Perlu diketahui bahwa hasil tersebut bukan termasuk 70,9% responden yang menyebutkan Shopee sebagai e-commerce yang pertama mereka ingat, begitupun untuk yang lainnya. Selanjutnya ada brand recognition. Pada tingkatan ini responden dapat mengingat merek e-commerce setelah diingatkan kembali. Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat 2 responden yang harus diingatkan kembali akan keberadaan Shopee. Pada brand unaware, apabila ditinjau berdasarkan pada tabel brand recognition, menunjukkan bahwa tidak ada responden yang tidak mengenal Shopee. Dari semua tingkatan pada brand awareness tersebut, maka dapat dibentuk suatu piramida yang menunjukkan adanya perbedaan kesadaran merek yang berbeda-beda pada masing-masing responden terhadap Shopee. Tingkatan teratas adalah top of mind, dan yang paling bawah adalah brand unaware. Dalam piramida tersebut dapat dilihat tingkat kesadaran terbesar adalah top of mind sebesar 70,9%, kemudian brand recall sebesar 6,9%, brand recognition sebesar 1,8%, sedangkan untuk brand unaware sebesar 0%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat top of mind Shopee sudah tinggi dibandingkan dengan kompetitornya. Selanjutnya brand association. Analisis dalam mengukur asosiasi merek dilakukan untuk mengetahui tingkat asosiasi Shopee di benak konsumennya. Artinya akan diselidiki hal-hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai Shopee. Segala bentuk jawaban responden dianalisis menggunakan uji Cochrane. Uji Cochrane digunakan untuk mengetahui keberadaan hubungan antara atribut-atribut asosiasi merek dengan ingatan konsumen mengenai sebuah merek. Dalam pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi alfa sebesar 5%. Sedangkan atribut-atribut yang dicantumkan dalam pengujian brand association antara lain yang pertama, produk dijual dengan harga terjangkau,
Kedua, harga sesuai dengan kualitas produk. Yang ketiga, produk lebih bervariasi. Keempat, mampu menciptakan inovasi-inovasi baru. Kelima, image perusahaan. Keenam, konsep pemasaran atau iklan Shopee menarik. Ketujuh, memiliki brand ambassador terkenal. Kedelapan, merek e-commerce ternama di Indonesia. Kesembilan, kualitas produk yang dijual bagus dan tahan lama. Kesepuluh, promo atau voucher yang ditawarkan melimpah. Kesebelas, ada reward atau hadiah yang diberikan menarik. Ke-12 ada kemudahan dalam bertransaksi. Ke-13 ada kejelasan informasi status pesanan. Dan yang terakhir ke-14 ada tampilan aplikasi menarik dan user friendly. Pada uji Cochrane yang telah dilakukan pada tahap keempat, didapat keputusan bahwa terima H0 karena nilai p-value sebesar 0,116 lebih besar dari nilai alfa sebesar 0,05, maka pengujian harus dihentikan yang berarti brand image suatu merek terbentuk dari asosiasi-asosiasi yang belum hilang dan ditambah dengan pengujian asosiasi terakhir yang diuji pada tahap keempat. Dengan hipotesis H0 yaitu kemungkinan jawaban ya adalah sama untuk semua atribut, sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya yaitu kemungkinan jawaban ya adalah berbeda. Sehingga dapat diketahui atribut-atribut yang membentuk brand association antara lain, yang pertama, produk dijual dengan harga terjangkau, kedua, harga sesuai dengan kualitas produk, ketiga, produk lebih bervariasi, keempat, mampu menciptakan inovasi-inovasi baru, kelima, image perusahaan, keenam, konsep pemasaran atau iklan Shopee menarik, ketujuh, merek e-commerce ternama di Indonesia, kedelapan, reward atau hadiah yang diberikan menarik, ke-9 ada kemudahan dalam bertransaksi, ke-10 ada kejelasan informasi status pesanan, dan yang terakhir ke-11 ada tampilan aplikasi menarik dan user friendly. Atribut-atribut inilah yang mampu membedakan Shopee dengan e-commerce lain, karena dengan atribut-atribut inilah konsumen mampu mengidentifikasi Shopee dengan jelas, terutama pada pemilihan atau proses keputusan dalam penggunaan e-commerce. Di samping itu, performansi dari atribut-atribut tersebut telah memberikan kepuasan kepada para pengguna Shopee. Pada uji perceived quality ini dapat digambarkan melalui diagram Importance Performance Analysis yang dapat dilihat pada tampilan PPT berikut, di mana kuadran 1 terdiri dari atribut produk yang dijual dengan harga terjangkau, kemudahan dalam bertransaksi, produk lebih bervariasi, dan kejelasan informasi status pesanan. Atribut-atribut tersebut harus dipertahankan karena pengguna Shopee telah merasa bahwa performa telah sesuai dengan tingkat kepentingannya, sehingga konsumen telah merasa puas. Kemudian kuadran 2 terdiri dari atribut reward atau hadiah yang diberikan menarik, promo atau voucher yang ditawarkan melimpah, mampu menciptakan inovasi-inovasi baru, kualitas produk yang dijual bagus dan tahan lama, dan harga sesuai dengan kualitas produk. Yang mana atribut tersebut harus menjadi perhatian bagi pihak manajemen karena menurut pengguna Shopee, hal tersebut sangat penting dalam menjaga kualitas e-commerce sehingga performanya harus diperbaiki. Kemudian kuadran 3 terdiri dari atribut image perusahaan dan memiliki brand ambassador yang terkenal. Pada kuadran ini, atribut-atribut tersebut tidak dianggap penting oleh konsumen sehingga performanya tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap pengguna Shopee. Dan pada kuadran 4 terdiri dari atribut merek e-commerce ternama di Indonesia, konsep pemasaran atau iklan menarik, dan tampilan aplikasi yang menarik dan user friendly. Atribut pada kuadran ini berhasil menampilkan performance yang baik walaupun konsumen tidak begitu mementingkan atribut ini, sehingga sebaiknya pihak manajemen Shopee sedikit mengurangi fokus pada atribut-atribut ini agar tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Selanjutnya, brand loyalty. Analisis dalam mengukur brand loyalty atau loyalitas merek dilakukan dengan menghitung jumlah masing-masing tingkatan pada dimensi loyalitas merek, kemudian dihitung nilai persentasenya. Dimensi loyalitas merek terdiri dari yang pertama, switcher, yang kedua, habitual buyer, yang ketiga, satisfied buyer, yang keempat, liking the brand, dan yang terakhir, kelima, ada committed buyer. Yang pertama ada switcher. Berdasarkan tabel di samping diketahui bahwa 47 orang atau 42,7% pengguna Shopee jarang berpindah ke e-commerce lain karena faktor tertentu. Sedangkan yang benar-benar sensitif terhadap faktor tertentu berjumlah 21 responden atau sebesar 19,1%. Yang kedua adalah habitual buyer. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa responden pengguna Shopee karena kebiasaan sebesar 65 orang atau sekitar 59,1%, sedangkan responden yang masih ragu-ragu menggunakan Shopee sekitar 13,6%.
Yang ketiga adalah satisfied buyer. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengguna Shopee yang merasa puas dan sangat puas adalah sebanyak 87 orang atau sekitar 79,1%. Sedangkan yang tidak puas hanya 10 responden. Kemudian yang keempat adalah liking the brand. Dari tabel di atas diketahui bahwa responden yang benar-benar menyukai Shopee sebesar 78 orang atau sekitar 70,9%. Sedangkan yang tidak menyukai hanya 15 responden. Dan yang terakhir adalah commit buyer. Dari perhitungan tabel commit buyer di samping dapat diketahui bahwa sebanyak 64 orang atau sekitar 58,2% tidak berpindah ke e-commerce lain dan sering menyarankan atau mempromosikan Shopee. Dari dimensi loyalitas merek dapat digambarkan melalui piramida brand loyalty pada tampilan PPT berikut. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna Shopee memiliki loyalitas tinggi. Hal ini dapat dilihat dari persentase dimensi liking the brand, satisfied buyer, dan habitual buyer yang persentasenya lebih dari 50% dengan masing-masing persentase sebesar 70,9%, 79,1%, dan 59,1%. Dengan persentase commit buyer dan switcher lebih kecil dibandingkan tiga dimensi lainnya, yaitu sebesar 58,2% dan 19,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ekuitas Shopee sangatlah tinggi. Selanjutnya adalah bab 5, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, e-commerce Shopee cukup dikenal oleh masyarakat, terbukti dari 70,9% responden yang mengingat e-commerce Shopee di benak pertama mereka. Selain itu, dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang tidak mengenal e-commerce Shopee. Kemudian, produk yang dijual dengan harga terjangkau, harga sesuai dengan kualitas produk, produk lebih bervariasi, mampu menciptakan inovasi-inovasi baru, image perusahaan, konsep pemasaran atau iklan Shopee menarik, merek e-commerce ternama di Indonesia, reward atau hadiah yang diberikan menarik, kemudahan dalam bertransaksi, kejelasan informasi status pesanan, tampilan aplikasi menarik, dan user-friendly merupakan atribut-atribut yang membedakan Shopee dengan e-commerce lainnya. Selanjutnya, masih terdapat atribut yang harus dibenahi oleh perusahaan, yaitu reward atau hadiah yang diberikan menarik, promo atau voucher yang ditawarkan melimpah, mampu menciptakan inovasi-inovasi baru, kualitas produk yang dijual bagus dan tahan lama, dan harga sesuai dengan kualitas produk. Selain itu, juga ada atribut-atribut yang harus dipertahankan, yaitu produk yang dijual dengan harga terjangkau, kemudahan dalam bertransaksi, produk lebih bervariasi, dan kejelasan informasi status pemesanan. Dan yang terakhir, konsumen e-commerce Shopee memiliki loyalitas yang tinggi, terbukti dari 58,2% responden yang menyatakan sulit untuk berpindah ke merek lain, bahkan lebih cenderung mempromosikan e-commerce Shopee ke orang lain. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, kepuasan pengguna e-commerce Shopee perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk memperbaiki kinerja atribut yang masih kurang. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperbaiki atribut yang masih kurang baik, yaitu dengan memberikan perhatian dan mempertahankan atribut tersebut. Kemudian yang kedua, perusahaan sebaiknya melakukan studi tentang perilaku penggunaan e-commerce Shopee secara berkala, misalnya dengan menyediakan kritik dan saran bagi pengguna. Hal ini dapat membantu evaluasi bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas produk, maka kepuasan pengguna terhadap produk akan lebih meningkat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.